Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Sebelumnya saya mau menyapa bagi kita semua Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan yang telah hadir pagi hari ini. Shalom. Aduh, akhir bulan kayaknya jadi agak loyo ya. Shalom. Saya percaya kita semua yang hadir pada pagi hari ini ada semua karena anugerah Tuhan. Amin. Terima kasih buat kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari tidak berlama-lama kita buka pembacaan kita dalam kitab Injil Yohanes pasal yang kelima. Ayat yang pertama sampai 18, tapi kita akan hanya membaca ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Sekali lagi dalam Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai 18, tapi kita akan baca saja sampai ayat yang ke-9. Saudara boleh memperhatikan dalam Alkitab saudara masing-masing dan saya akan bacakan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu perikop, yaitu penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Silakan duduk kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Saya akan mengangkat satu tema dari slogan kemerdekaan kita. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, saudara, ketika saya mencari tahu kenapa slogan kemerdekaan kita di tahun ini diangkat kalimat yang tadi, yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ternyata pemerintah yang menyusun slogan ini sementara merencanakan atau mengikhtiarkan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk pulih dari keadaan ekonomi yang sulit, pulih dari keadaan ketika COVID kemarin kurang lebih 3 tahun melanda. Terus kalimat selanjutnya dikatakan bangkit lebih kuat. Kalau beberapa minggu yang lalu telah dijelaskan bahwa tahun-tahun ke depan itu gelap, dan pemerintah menginginkan bahwa seluruh rakyat Indonesia bukan cuma pulih lebih cepat, tetapi ketika bangkit dari keterpurukan mereka menjadi rakyat atau masyarakat yang kuat untuk menghadapi masa-masa yang gelap. Nah, saudara, berangkat dari ayat yang kita baca tadi, kalau kita temukan kata Bethesda itu cuma satu-satunya tertulis di Injil Yohanes ini. Tidak sama dengan Betsaida ataupun kota-kota yang lainnya, cuma satu, Bethesda. Dan kata Bethesda ini mengandung arti rumah kemurahan. Tapi kalau dalam bahasa Arab dan Ibrani, di sana dijelaskan bahwa dia ada 2 kata di sana sebenarnya yang pecah. Satunya mengenai memalukan atau dipermalukan, dan yang satunya disebut mujizat. Dalam artian bahwa kalau kita baca tadi di kolam Bethesda itu dihadiri setiap harinya 24 jam orang-orang yang sakit, orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang buta, semua segala jenis penyakit ada berkumpul di sekitaran kolam Bethesda itu. Kenapa dibilangkan rumah kemurahan, rumah mujizat? Karena ketika goncangan air datang, siapapun yang duluan menceburkan dirinya di kolam itu akan menjadi sembuh. Nah, saudara, ada beberapa fakta yang saya temukan ketika membaca ayat 1 sampai ayat 18. Yang pertama, saudara, mengenai orang lumpuh ini tadi dicatat bahwa dia sakit
sudah 38 tahun dan tidak dijelaskan apakah penyakit ini dia dapatkan ketika dari lahir atau mungkin ketika dia remaja ataupun dewasa. Tidak dijelaskan, tapi Alkitab mencatat dengan benar dan jelas dia sudah sakit 38 tahun. Dan yang kedua yang saya dapatkan dari pembacaan kita ini saudara, tidak dijelaskan juga di dalam Alkitab bahwa apakah selama 38 tahun orang lumpuh ini ada di kolam Bethesda atau mungkin 10 tahun, 20 tahun, tidak dijelaskan juga. Saudara cari tahu juga di manapun tidak tercatat. Tapi saya boleh menarik sebuah kesimpulan bahwa sudah cukup lama ini menanti kesembuhan. Selanjutnya saudara, fakta yang selanjutnya saya dapatkan bahwa tentang malaikat yang turun sewaktu-waktu, tidak diketahui juga kapan. Bisa seminggu sekali, 3 hari sekali, atau mungkin 3 bulan sekali, setahun sekali, 10 tahun sekali, tidak dijelaskan. Tetapi kita boleh melihat kesetiaan dari orang-orang yang menantikan goncangan air supaya mereka menjadi sembuh. Kemudian Alkitab dengan jelas mencatat bahwa di sekitaran kolam Bethesda itu tidak terdiri dari 1, 2, 3 orang, tapi di sana dikatakan bahwa orang-orang yang buta, orang-orang yang lumpuh, dan orang-orang yang punya penyakit yang lainnya. Dalam artian bahwa orang yang menantikan kesembuhan cukup banyak, dan bisa saya katakan sangat banyak, meskipun tidak ditulis jumlahnya berapa. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang ingin dipulihkan secara cepat. Betul ya, saudara, beberapa minggu yang lalu ketika ada karnaval, kami beberapa teman di gereja termasuk Bapak Gembala mengikuti. Jadi harus, meskipun hujan, harus berjalan kaki dari gereja Orel sampai ke MTQ. Kemudian saudara, di hari Sabtunya karena saya harus mendampingi sekolah, saya juga kembali ikut jalan, meskipun saudara pas di depan kantor saya lupa, saya harus balik lagi ambil motor saya yang saya parkir di gereja Orel untuk sampai ke wali kota. Saudara, pulang dari situ kaki saya bengkak, sementara doa saya pegang, kenapa kaki saya sakit? Ternyata bengkak saudara. Belum biasa atau tidak terbiasa jalan jauh, jadi bengkak. Harus diurut itu sakit sekali saudara. Jadi kalau harus turun tangga dari lantai 2 turun ke bawah naik lagi tuh sakit sekali. Sampai ketika saya mengajar sekolah minggu, oma bilang, Dina kenapa? Kok asam urat kah? Kok masih muda kok sudah kena asam urat? Saya bilang, tidak, kakiku bengkak karena habis jalan. Nah saudara, itu 2 minggu yang lalu. Tidak bisa beraktivitas dengan baik. Bisa tapi agak sakit. Seminggu yang lalu saudara, tepatnya di hari Kamis, saya kena sariawan. Itu sudah mau dekat-dekat, kami mau family gathering. Bukan cuma sariawan, tapi dia battle dengan sakit gigi saudara. Saudara bisa bayangkan sakitnya seperti apa. Saya searching saudara, ini bagaimana supaya bisa sembuh, apalagi mau family gathering. Saya mau mengajar. Jadi ketika saya mengajar hari Jumat saudara, saya cuma kasih mencatat anak murid saya tidak banyak penjelasan. Jadi ketika family gathering juga orang lagi enak-enak makan, bawa cemilan apa, saya cuma bawa bubur ayam. Itu pun cuma nasinya saja saudara, saya langsung telan. Selama kurang lebih 1 minggu saya makannya bubur yang cair atau mie atau nasi, kuahnya harus banyak karena enggak bisa dikunyah. Saya cari cara supaya cepat sembuh. Bagaimana caranya supaya cepat sembuh? Saya sudah minum obat amoxicillin, Ponstan. Terakhir saya cuma kasih kumur air garam karena yang bagian dalam itu tidak bisa dikasih obat yang untuk menyentuh sariawan saya tidak bisa karena terlalu dalam. Tapi puji Tuhannya saya bisa sembuh di beberapa hari yang lalu. Semua orang pengen cepat sembuh. Tapi kita boleh melihat orang lumpuh tadi, dia butuh waktu kurang lebih 38 tahun untuk bisa sembuh. Nah saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata waktu kita tidak seperti dengan waktunya Tuhan. Perhitungan Tuhan untuk kita bisa jadi pulih, untuk bisa jadi sembuh tidak sama. Nah saudara, fakta terakhir yang ingin saya berikan dari pembacaan kita tadi. Saudara kalau baca di ayat 14, bisa mungkin ditampilkan ayat 14 dari pasal yang tadi, pasal 5 Yohanes.
Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait. Lalu berkata padanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi lebih buruk. Kita perhatikan kalimat jangan berbuat dosa lagi. Saudara, ketika saya membaca ayat ini, ternyata penyakit ini diizinkan Tuhan supaya orang ini bertobat dari dosanya. Atau dengan kata lain, orang ini menjadi sakit karena ada sesuatu kesalahan yang dibuat. Sebenarnya Tuhan tidak hanya sementara mau menyembuhkan fisik orang yang lumpuh ini, tetapi Tuhan lebih ke rohaninya, ke hatinya. Saudara, mungkin saudara yang hadir pada pagi hari ini tidak sakit secara fisik. Saudara mungkin saat ini yang hadir masih kuat, masih sehat, beda dengan saudara-saudara kita yang mungkin tidak bisa hadir karena mereka harus dirawat di rumah ataupun di rumah sakit karena sakit. Tapi mungkin sadar atau tidak sadar, kita yang hadir sore hari ini, kita adalah orang yang sakit secara rohani. Sakitnya apa? Iri hati, tidak terlihat. Sakit hati, tidak terlihat. Pikirannya negatif terus sama orang lain, tidak terlihat. Pagi hari ini ketika kita datang, kita boleh menyadari bahwa kita itu butuh Tuhan yang harusnya memulihkan setiap kehidupan saya dan saudara. Nah, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama belajar pagi hari ini bagaimana caranya supaya kita dipulihkan oleh Tuhan dengan cepat. Saya tidak sementara berbicara pulih secara fisik, tetapi kerohanian kita bagaimana bisa dipulihkan oleh Tuhan. Jangan menunggu 38 tahun baru saudara, ya Tuhan saya mau disembuhkan secara rohani. Jangan tunggu 10 tahun, jangan tunggu bilang Tuhan nanti saya sudah berkeluarga baru saya bisa bertobat. Tuhan nanti saya sudah dewasa baru saya bertobat. Atau mungkin Tuhan nanti saya sudah dibaptis baru saya mau bertobat. Saudara, apalagi anak-anak muda, jangan patokan saya sudah umur 17 tahun saya dibaptis. Umur bukan patokan untuk saudara dibaptis. Karena saya lihat ketika sudah umur 17 tahun sudah mulai baku tanya-tanya temannya satu dengan lain, ayo kita dibaptis. Kalau hati saudara sudah siap, baru saudara mau dibaptis. Karena apa? Banyak yang saya lihat ketika dia minta dibaptis, hidupnya lebih buruk setelah dibaptis, tidak ada perubahan. Yang kedua, jangan minta dibaptis kalau saudara mau menikah. Jangan cuma mau memenuhi syarat gereja. Jadi anak-anak muda, jangan sudah mau menikah baru tiba-tiba nongol minta dibaptis. Karena kenapa? Mau menikah, jadi saya harus ke gereja. Jangan. Sekali lagi, karena hati saudara sudah siap untuk menerima pemulihan. Nah, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama belajar. Tadi saya sudah katakan bagaimana caranya supaya kita pulih lebih cepat. Kita buka dulu dalam Efesus 4 ayat 23. Kitab Efesus pasal 4 ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Yang mau dipulihkan apa saudara? Roh dan, aduh kayaknya ada orang ya. Roh dan, nah gitu dong saudara. Supaya saya tahu ini orang tidur kah, ngantuk kah, karena habis begadang malam minggu atau apa. Yang harus dibaharui roh kita, pikiran kita. Jangan sibuk memperbaharui penampilan saudara, itu tidak salah. Jangan sibuk hanya mempercantik diri kita, sibuk memberikan reward kepada tubuh kita secara jasmani dengan membeli pakaian, apalagi yang wanita ya, makeup, oke, itu tidak salah. Tapi Efesus katakan, Rasul Paulus mencatat bahwa yang harus diperbaharui, yang lebih utama, roh kita. Jasmani penting sekali saudara untuk mempercantik diri, memperganteng diri, itu tidak salah. Saya sangat suka dengan orang yang memperhatikan dirinya. Tapi ada yang jauh lebih penting, roh kita harus diperbaharui.
Yehezkiel bilang bahwa berikanlah kami hati yang baru, berikanlah kami roh yang baru. Karena apa? Seringkali orang hanya fokus kepada dirinya secara jasmani, tapi tidak mempedulikan rohnya. Bangun, bangun, bangun saudara. Bangun roh saudara. Jangan tinggal diam. Roh kita butuh dipulihkan secara cepat. Seperti orang lumpuh tadi, sebenarnya bukan jasmaninya saja yang dipulihkan, tapi sebenarnya kerohaniannya juga harus dipulihkan. Saudara yang hanya menganggap enteng, gereja di 2 jam. Dibandingkan kita pakai waktu kita 22 jam di luar, dikurangi waktu tidur. Kurang lebih berapa jam itu saudara? Waktu kita pakai untuk Tuhan cuma berapa jam saja. Saudara, kemarin saya sempat dengar khotbah. Ada satu pendeta bilang begini, boleh enggak kita berdoa secara sambil tiduran lah istilahnya. Karena ada anaknya berkata Dedi, dia tahu Dedi. Di sini cuma Given saya dengar panggil papanya Dedi, wih keren. Dedi, bisa enggak kita berdoa itu sambil tiduran? Terus papanya yang pendeta ini bilang begini, kenapa bisa bilang gitu? Iya kan kalau sambil tiduran kan lebih enak ngomongnya sama Tuhan, lebih enak curhatnya. Terus dia kasih satu perumpamaan saudara. Nah, kamu senang enggak kalau kamu diundang oleh presiden? Oh senang, Presiden Jokowi yang undang saya. Terus ketika kamu diundang, kamu mau enggak sambil tiduran? Tidak dok, saya harus berpakaian rapi, bersih, wangi, dan saya akan duduk dengan tenang untuk mendengarkan arahan dari Bapak Jokowi. Nah, kenapa kamu mau hanya tiduran saja untuk menyambut King of King, Raja di atas segala raja? Nah, ketika saya mendengar ini, saya bilang, Tuhan saya nih salah satunya nih. Kadang kalau sudah mengantuk sekali, Tuhan saya mau tidur nih, bla 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 bla. Tiduran, sudahlah di gereja. Banyak orang kenapa tidak bisa dibaharui rohnya? Karena apa? Dia pikir bahwa ibadah itu adalah sebuah rutinitas saja. Akhirnya datang, duduk, diam, dungu-dungu, bongo-bongo, pulang. Tidak dibaharui rohnya. Akhirnya dia butuh beberapa tahun untuk bisa dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, yang pertama supaya saudara bisa dipulihkan, saudara harus punya kerinduan yang besar untuk diubahkan. Tidak bisa kalau kita tidak punya kerinduan. Orang lumpuh tadi dikatakan, Yesus bilang, mau ndak kamu sembuh? Sebenarnya kalau saya ini saudara, saya akan protes. Yesus cuma tanya loh, kamu mau ndak sembuh? Saudara akan jawab apa? Iya mau. Tapi di situ dia menjelaskan, Tuhan, tidak ada orang yang mau tolong saya. Bahkan ketika saya mau melangkah mendekati kolam itu, sudah ada orang di luar yang melompat di kolam itu. Ketika saya membaca ayat ini, saya mencoba memposisikan diri saya terhadap orang ini. Bagaimana posisinya saudara? Tidak ada yang bisa tolong dia. Menolong dirinya sendiri pun tidak bisa. Tapi dia punya kerinduan yang besar untuk bisa diubahkan oleh Tuhan. Dia punya kerinduan yang besar supaya Tuhan memulihkan kehidupannya. Seberapa banyak saudara yang ingin dipulihkan oleh Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Saya mau absen saudara. Semua punya kerinduan. Tapi tidak cuma sampai di kerinduan, tapi saudara punya kerinduan yang besar untuk mau dipulihkan oleh Tuhan. Kalau cuma sekedar, iya saya rindu mau ibadah. Banyak orang begitu, rindu mau ibadah, rindu mau dipulihkan. Tapi cuma sekedar sampai di situ saja. Saudara, kalau saudara punya kerinduan yang besar, saudara punya sesuatu yang saudara bisa berikan untuk Tuhan. Saudara harus belajar berkorban melewati prosesnya Tuhan. Saudara, untuk bisa diubahkan itu tidak mudah. Untuk bisa diubahkan itu bukan sesuatu yang mudah. Saudara belajar dari kitab Roma, di sana dijelaskan bahwa tanah liat, atau ada juga di Yeremia saudara, tanah liat ketika ada di genggaman pembuatnya itu akan buat seperti yang tuannya mau. Tidak bisa tawar menawar dari tanah liat ke tuannya. Tidak bisa.
Saudara, ketika saudara punya kerinduan yang besar, biarkan Tuhan yang bekerja memulihkan hidup saudara. Saudara jangan bilang lagi, Tuhan, tapi ketika Tuhan ubahkan saya tidak mau ya hidup saya susah. Tuhan ketika ubahkan saya tidak mau ya posisi saya yang sudah jadi manajer langsung jadi sales. Tidak mau saya ya Tuhan. Saya yang jadinya pemain musik di sini tiba-tiba saya mau turun jadi multimedia, tidak bisa Tuhan, tidak kelihatan. Tuhan saya tidak mau ya saya yang pimpin pujian firman, saya harus pegang LCD di sana. Aduh, tidak kelihatan sama jemaat. Jangan pernah atur Tuhan. Tugas kita hanya mau diubahkan oleh Tuhan, punya kerinduan yang besar. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara tidak punya kerinduan yang besar, saudara tidak akan pernah dipulihkan oleh Tuhan. Dan orang yang punya kerinduan yang besar akan terlihat bagaimana cara dia beribadah. Saudara, orang yang punya kerinduan besar untuk dipulihkan, dia akan cari Tuhan dengan kesungguhan hati. Saudara, ada satu cerita, mungkin anak-anak muda tahu ya, yang setengah-setengah agak tua juga pasti tahu lagu yang dipopulerkan oleh Noah, Peter Pan, tentang kupu-kupu malam. Tahu ya lagunya? Ini hidup wanita sih. Nah, tahu ya. Ini ciptaan Titiek Puspa. Ini diangkat dari sebuah kisah nyata. Ketika dia setelah tampil menyanyi, dia kembali ke hotel, tiba-tiba ada satu wanita masuk ke kamarnya. Dan dia ngomong seperti ini, dia nangis. Dia bilang begini, Bu, kenapa ibu cari uangnya kok gampang banget gitu. Maksudnya gampang bagaimana? Ibu nyanyi, dihormati, dihargai. Terus kenapa? Saya ini pekerja yang tidak baik. Terus si Titiek Puspa bilang begini, kenapa kamu mau kerja begitu? Suami saya lari meninggalkan saya. Saya sebenarnya sebelum menikah saya adalah wanita yang dicukupkan oleh orang tua saya. Tapi ketika suami saya meninggalkan saya, dia meninggalkan utang. Bukan cuma meninggalkan utang, ketika segala sesuatunya sudah habis, dibutuhkan perlukan, saya harus menjual segala sesuatunya dan itu menjadi utang. Nah, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika penagih utang ini datang, dia katakan seperti ini, kalau begitu, kamu harus bekerja sama saya. Kerja apa, Pak? Kamu tidak perlu tahu. Akhirnya dibawa, saya cuma singkat saudara, akhirnya dibawa ke satu tempat dia harus bekerja. Akhirnya saudara, Titiek Puspa, dia tidak sama ya, tidak seagama dengan wanita kupu-kupu malam ini. Ternyata si wanita ini adalah Nasrani sama dengan kita. Titiek Puspa memberikan satu jalan bagaimana malam hari ini kita berdoa. Akhirnya perempuan ini berdoa, dia minta ampun, dia bilang, Tuhan ampuni saya pengen berubah. Saya tidak mau hidup seperti ini lagi. Tuhan saya pengen berubah, tapi saya sulit untuk berubah. Dia punya kerinduan yang besar untuk berubah, terlepas dari pekerjaannya yang sangat-sangat hina ya menurut orang lain, sangat-sangat hina. Akhirnya Titiek Puspa juga berdoa. Titiek Puspa cuma bilang begini, kamu sudah berdoa sama Tuhanmu, saya juga sudah berdoa sama Tuhanku. Nanti kita melihat apa yang akan terjadi dari doa yang kita sudah sama-sama naikkan. Seminggu kemudian, saya lupa saudara, seminggu kemudian, ketika Titiek Puspa sementara, entah saudara saya lupa ceritanya, wanita ini datang, yang tadi, wanita ini datang, dia bilang seperti ini, Bu, saya senang sekali. Oh, Titiek Puspa, kenapa? Dalam minggu ini, ada seorang laki-laki terhormat dan kaya, datang mengambil saya sebagai istrinya. Tidak masuk akal. Ketika saya mendengarkan kesaksian Titiek Puspa ini, tidak masuk akal. Tapi poinnya saudara, yang saya pengen bagikan, wanita ini punya kerinduan besar untuk dipulihkan. Wanita ini punya kerinduan yang besar supaya hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dengan doa yang penuh air mata, Tuhan mengubahkan dalam waktu 1 minggu. Saudara juga bisa dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Ketika saudara punya kerinduan yang besar, jangan setengah-setengah cari Tuhan. Ketika saudara mendapatkan sesuatu pekerjaan yang besar, saudara pasti melakukan juga hal yang besar, pengorbanan yang besar. Ketika roh kita ingin dipulihkan, saudara harus belajar berkorban untuk Tuhan, kasih impact yang baik untuk Tuhan.
Saya percaya Tuhan juga akan pulihkan saudara. Yang kedua saudara, dari pembacaan kita tadi, kenapa orang ini dipulihkan? Karena orang ini bukan hanya punya kerinduan yang besar, tapi dia belajar jujur di hadapan Tuhan. Saudara, istri, suami, anak-anak, orang tua tidak tahu apa yang saudara simpan dalam hati saudara. Mungkin saudara yang selama ini kepahitan sama suami saudara. Saudara anak-anak muda yang kepahitan sama orang tuanya. Saudara tidak akan bisa dipulihkan ketika saudara tidak mengambil waktu di hadapan Tuhan dan saudara bilang, Tuhan, saya sakit hati sama si B. Dia sudah hakimi saya seperti ini. Saya sakit hati sama suami saya. Dia tidak membiayai hidup saya selama ini. Saya yang harus berjuang. Saya sakit hati sama orang tua saya. Dia tidak bisa membiayai kuliah saya harus berhenti kuliah. Saya sakit hati sama pimpinan saya sudah kerja keras tapi gaji saya tidak naik. Belajar terbuka di hadapan Tuhan. Sekali lagi suami saudara tidak tahu, anak-anak tidak tahu pergumulan saudara, istri saudara tidak tahu. Tapi ketika kita belajar terbuka di hadapan Tuhan, Tuhan, saya ingin Engkau memulihkan saya. Saya sudah melakukan hal yang mungkin orang lain tidak diketahui. Para pelayan-pelayan Tuhan mungkin melakukan hal yang orang lain, teman-temanmu di kiri kanan tidak tahu. Apa yang kamu lakukan Tuhan yang tahu. Tapi ketika saudara belajar terbuka, saudara pasti akan dipulihkan oleh Tuhan. Ketika kita curhat sama Tuhan, tidak ada toh yang akan mulut bocor menceritakan permasalahan saudara. Karena rahasia saudara tersimpan rapat oleh Tuhan dan Tuhan akan memulihkan kehidupan saudara. Belajar terbuka di hadapan Tuhan. Nah saudara, yang selanjutnya yang ingin saya bagikan kepada kita, yaitu bangkit lebih kuat. Nah saudara, kenapa kita harus bangkit lebih kuat? Tadi sudah di awal saya katakan bahwa pemerintah menginginkan bahwa masyarakatnya kuat menghadapi masa gelap atau masa sulit di tahun-tahun yang akan datang. Nah, yang ingin saya bagikan bagi kita pada pagi hari ini bahwa kenapa jemaat Tuhan, jemaat GPD Mandonga harus bangkit menjadi orang yang kuat, menjadi jemaat yang kuat. Karena tujuan hidup kita memenangkan pertandingan iman. Amin. Firman Tuhan katakan bahwa kita sementara ada dalam perlombaan. Dalam sebuah perlombaan hanya ada kalah dan menang. Kalaupun menang, saudara ada juara 1, 2, dan 3. Tapi usahakan saudara yang pertama. Karena yang pertama itu disorot. Nah saudara, kita buka dulu dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 25. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah saudara, tadi saya katakan bahwa kenapa kita harus bangkit menjadi orang yang kuat, karena kita sementara ada dalam sebuah perlombaan dan target kita hanya satu, menang. Orang yang memenangkan pertandingan bukan hanya kuat secara fisik, tetapi secara rohani juga harus kuat. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menyusun strategi dengan baik supaya dia memperoleh kemenangan. Tidak ada satupun kita saudara di sini yang mau jadi orang yang kalah. Saudara, saya ingat baru-baru pertandingan gerak jalan SD tempat saya mengajar itu juara 1 untuk kategori putri. Saya boleh melihat saudara, pengorbanan orang-orangnya di dalam juga luar biasa. Latihan harus siang-siang, itu panasnya minta ampun. Kemudian ketika sementara berjalan saudara, ada beberapa sepatu dari anak murid saya yang lepas, jadi harus dilakban hitam saudara. Jadi kiri kanan itu pakai lakban hitam, saya antara kasihan dengan mau ketawa saudara. Terlakban hitam, dan itu sudah sepatu kedua. Ketika baru mau jalan itu sudah terbuka dan harus dilarikan pergi dibeli. Ketika kembali baru beberapa langkah sampai di mana saudara, saya lupa itu bagian Mandonga, lepas lagi, jadi harus dililit dengan lakban hitam.
Tapi pada akhirnya mereka dapat juara 1. Saya boleh melihat bahwa tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan. Tidak ada kemenangan tanpa air mata. Ketika saudara pengen jadi orang menang, jadilah orang-orang yang kuat. Dalam kitab Efesus, kita buka dulu dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara, ketika saudara pengen kuat, tidak ada kekuatan lain yang bisa saudara dapatkan selain di dalam Tuhan. Saudara, dalam terjemahan lain dia katakan seperti ini, akhirnya hendaklah kalian menjadi kuat dan kekuatan yang kalian dapat dari kuasa Allah, karena kalian bersatu dengan Allah. Orang yang akan bangkit menjadi orang yang kuat adalah orang yang kekuatan di dalam Tuhan, dan ketika dia bersatu dengan Tuhan. Dalam Keluaran 14 ayat 14, firman Tuhan katakan bahwa kamu tinggal diam saja, Tuhan yang akan mengganti kamu berperang. Dalam artian bukan Tuhan turun langsung dari surga untuk ganti kita berperang dalam pertandingan ini kita, tapi pakai strateginya Tuhan, pakai caranya Tuhan. Jangan coba-coba memakai cara saudara, jangan coba-coba pakai pikiran saudara. Saudara boleh pintar dalam bidang sesuatu, dalam bidang tertentu, tapi jangan pakai cara saudara. Tuhan bilang orang yang kuat adalah orang yang mendapat kekuatannya di dalam Tuhan ketika dia bersatu dengan Tuhan. Orang yang bersatu dengan Tuhan adalah orang yang beroleh kekuatan dan akan melihat bahwa Tuhan akan mengganti dia berperang. Saudara, mari belajar menyatukan diri kita dengan Tuhan. Jangan paksa kehendak saudara, tapi belajar, Tuhan, saya mau tunduk untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan, saya mau belajar tunduk atas aturannya Tuhan. Biar Tuhan yang mengambil alih seluruh kehidupan kita. Karena ketika Tuhan yang turut campur tangan dalam kehidupan kita, manusia tidak ada satupun yang dapat menjatuhkan kita. Manusia tidak ada satupun yang dapat mengganggu kita, menyakiti kita. Karena Tuhan ada bersama dengan kita, memberikan kita kekuatan. Mari sama-sama kita